Pô, vale de shortinho pra exibir o bumbum. Oke, halo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Prayetno ya. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di video ini, ya, kalian bisa lihat di playlistku. Jadi kalian bisa lihat di situ untuk cek video-videoku sebelumnya, atau jangan lupa juga kalian untuk subscribe, like, dan share video ini jika kalian berkenan. Dan mungkin juga dalam penjelasanku nanti ada kemungkinan aku menyampaikan materi kemungkinan kurang atau ada yang salah. Mungkin kalian bisa juga memberikan pendapat kalian di kolom komentar ya, atau menambahkan mungkin kalau aku ada penjelasanku ada yang kurang ya. Oke, tanpa basa-basi panjang, kita langsung aja kita bahas definisi dari wawasan kebangsaan ya. Ya, definisi dari wawasan kebangsaan adalah ya, yang pertama kita harus tahu dulu wawasan itu apa ya. Wawasan menurut KKBI itu artinya pandangan ya, dan dapat juga berarti ya cara pandang. Jadi wawasan itu bisa kalian maknai sebagai cara pandang ya. Nah, adapun yang kedua adalah kebangsaan. Kebangsaan ini menurut KKBI di tahun 2002 adalah kelompok masyarakat ya yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Nah, dari dua ini, cara pandang dan berpemerintahan sendiri, kalian harus fokus dulu ya. Jadi ketika kita pisahkan kedua ini mungkin memiliki arti yang berbeda, namun ketika kita satukan akan menjadi seperti ini. Oke. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, bisa kalian simpulkan kalimat mudahnya tuh adalah bagaimana cara kita memandang bahasa Indonesia ini, kita bisa hidup berdampingan dalam utuh satu kesatuan, yaitu di dalam NKRI ya. NKRI tadi ya. Nah, yang kalian harus garis bawahi itu mengutamakan kesatuan dan persatuan ya. Karena di wawasan kebangsaan ini kita ditekankan untuk menekankan kepada persatuan dan kesatuan, bukan mencari perbedaan dari golongan apa, si A, si B, si C ya. Tapi kita lebih mengarah kepada persatuan dan kesatuan, di mana kita memang dianjurkan untuk melihat kebaikan yang lebih besar, yaitu ketika kita bersatu untuk mencapai satu tujuan, maka tidak ada gesekan-gesekan sehingga perekonomian kita semakin baik dan semacamnya ya. Jadi kalau kita bahas ini secara melebar nanti akan panjang ya teman-temannya. Oke, kita skip dulu. Lanjut ke makna wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan ini maknanya bisa kepada mengamanatkan ya kepada seluruh bangsa ya, dari ujung Merauke, dari ujung sampai ke ujung, dari Sabang sampai Merauke maksudnya teman-teman ya, agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita mengutamakan kepentingan negara dulu dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Nah, harus digarisbawahi itu ya. Dan di bawahnya maknanya adalah makna dari wawasan kebangsaan, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia agar asas Bhinneka Tunggal Ika ini bisa dipertahankan ya, yang Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu apa? Bangsa Indonesia ya, negara Indonesia. Nah, di poin selanjutnya, dengan wawasan kebangsaan ini yang dilandasi dengan pandangan hidup Pancasila tadi, yang kita punya asasnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita sudah aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tuh sudah merintis ibaratnya kita mulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga ya, di tengah-tengah kehidupan dunia. Jadi udah pelan-pelan nih kita terapkan, jadi sehingga bisa lebih skalanya jauh lebih besar. Oke. Nah, di poin selanjutnya adalah maknanya adalah
yang NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tentunya tujuan kita bersama ya, yang bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju ya, yang mandiri serta sejahtera lahir batin, sejahtera dengan bangsa lain yang sejajar dengan, kalau bisa kita tidak sejajar, kita lebih tinggi dengan bangsa lain yang sudah maju. Oke, kita lanjutkan. Nah, nilai dasar wawasan kebangsaan itu apa sih? Nilai dasarnya ya, standarnya itu ya. Jadi kita menghargai harkat dan martabat manusia ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita menghargai harkat dan martabat mereka ya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Terus tekad bersama untuk berkehidupan berbangsa yang bebas, merdeka dan bersatu. Ini maaf ya, agak ketikanya agak salah ya teman-temannya. Jadi yang kayak gini boleh kalian koreksi, tidak apa-apa ya. Nah, cinta akan tanah air dan bangsa. Nilai dasarnya lagi ada demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur ya. Nah, hakikat dari wawasan kebangsaan sendiri adalah keutuhan nasional ya, artinya Nusantara ya. Dalam pengertian ini adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional, yaitu berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib nih kita berpikir, bersikap, bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara ya. Nah, kesimpulan dari wawasan kebangsaan ini ya, kita bisa mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, komunitas, desa, hingga skala yang lebih besar ya teman-teman ya. Nah, tadi juga saya lupa untuk menyelipkan satu itu, yaitu 4 konsensus dasar ya, yang merupakan aspek penting ya, harus ditanamkan mulai dari diri sendiri. Ini salah dari nilai-nilai 4 konsensus tersebut itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Dalam semboyan itu pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada ya. Dalam semboyan itu yang tadi Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa, itu persatuan dalam setiap perbedaan yang ada ya teman-temannya. Setiap agama, aliran, dan pemikiran tertentu selalu memiliki makna dan tujuan yang sama ya. Sebabnya persatuan merupakan hal yang mutlak dalam keberagaman yang ada. Nah, selain itu pada pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran penting dalam aspek kehidupan. Kemudian hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar UUD 45 yang tadi ada di konsensus ya. Nah, itu tuh jadi tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara kita ya. Kemudian jadi 4 konsensus dasar seutuhnya itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia dalam cakupan NKRI ya. Jadi kesimpulan dari wawasan kebangsaan yaitu secara garis besarnya kita menjaga keutuhan negara kita ya, dari ancaman-ancaman yang ada di dalam maupun di luar ya. Nah, setelah ada ancaman, kita wajib adanya bela negara. Nah, bela negara tersebut kita ada di slide selanjutnya. Nah, nilai-nilai bela negara apa aja sih yang kita siapkan ini dalam bela negara kita? Nah, salah satunya adalah kita cinta terhadap tanah air ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengenal, mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, tanda-tandanya cinta tanah air itu apa ya? Meliputi salah satunya adalah kita menjaga tanah, pekarangan, serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ini misalnya gini ya, kalian buang sampah pada tempatnya itu sudah termasuk dalam menjaga, sudah termasuk dalam cinta tanah air ya. Terus kalian bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalian jangan malu jadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan tuh bukan cara diberi ya, tapi memperjuangkannya ya. Sehingga banyak korban jiwa, banyak pahlawan-pahlawan kita yang gugur ya salah satunya. Nah, setelah kita bangga sebagai bangsa Indonesia, kalian jangan lupa kalian harus menjaga nama baik bangsa dan negara ini. Kenapa? Karena harga diri bangsa kita sangat tinggi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia ya.
Jadi itu salah satunya ya, tanda-tandanya ya, tanda-tanda kita cinta terhadap tanah air kita. Nah, di poin keduanya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, dimaksudkan di si poin ini yang dimaksud adalah sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap dan kehidupan pribadi ya, agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa ya. Tanda-tandanya apa nih? Misalnya kita mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu kita memiliki kesadarannya keberagaman budaya. Kita sadar nih kita punya keberagaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat ya. Tentunya tiap-tiap daerah itu sangat punya beraneka ragam keunikan masing-masing ya. Jadi kita harus menghargai itu ya, dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti bayar pajak tepat waktu. Itu salah satunya, itu sudah termasuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan mengenal keberagaman individu di rumah dan di lingkungan. Kemudian kita berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ya. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa ya. Nah, yang ketiga adalah yakin kepada ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu kita harus yakin ya, Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Nah, tanda-tandanya adalah tanda-tanda kalian yakin ideologi negara kita Pancasila itu ada di diri kalian. Yang pertama adalah pada kebenaran negara kesatuan NKRI. Jadi kalian benar yakini dalam hati kalian gitu ya. Nah, bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila nih, kehidupan kalian sehari-hari akan negara Indonesia akan tetap jaya ya. Bahwa setiap perbedaan pendapat ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kalian ingat itu di sila keempat ya, musyawarah dan mufakat. Dan Pancasila dapat membintangi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah, salah satunya nilai-nilai yakin pada ideologi tersebut adalah memahami nilai-nilai dalam Pancasila ya. Tentunya kita harus minimal hafal lah Pancasilanya ya. Kemudian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan setia kepada Pancasila, meyakini bahwa dasar negara kesatuan kita yaitu Pancasila ya. Kemudian di poin yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara ya. Ini tanda-tandanya adalah ini seperti yang sebelumnya pahlawan-pahlawan kita sudah lakukan ya. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran serta harta benda ya. Pahlawan-pahlawan kita itu para veteran kita untuk kepentingan umum sehingga kita bisa merdeka saat ini, nggak ada perang, aman ya. Mengorbankan jiwa raga mereka untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, indikatornya itu tanda-tandanya kita rela berkorban bagi bangsa dan negara itu adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa kita, siap membela negara kita ya dari berbagai macam ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan ya. Nah, di poin yang terakhir ini kemungkinan teman-teman juga bingung ya, termasuk saya ya. Apa sih maksudnya kemampuan awal bela negara nih? Nah, kita itu diberikan kemampuan untuk membela negara ya. Nah, kemampuan awal tersebut adalah secara psikis atau secara mental. Kita sudah punya ini loh. Kita punya sifat disiplin, ulet dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu sudah kemampuan awal. Percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dan dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, itu kalian sudah punya ibaratnya udah punya kemampuan awal ya. Nah, kemudian secara fisik kita memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan bela negara yang bersifat psikis ya. Nah, tanda-tandanya apa ya? Kita memiliki kecerdasan intelektual ya, spiritual dan emosional dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Ini tanda-tanda yang pertama ini, kalian memiliki kecerdasan intelektual yang biasa kita sebut dengan IQ ya, spiritual HQ dan emosional EQ.
Nah, ketika kalian mempunyai ketiga kecerdasan ini dan kalian bisa survive, tentunya kalian bisa jadi, maksudnya lebih bagus ya, lebih tenang gitu. Karena selain pinter, kalian juga dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian emosional kalian bisa dijaga, itu sangat bagus ya. Nah, terus kalian senantiasa melihara kesehatan jiwa dan raganya, yaitu kalian rajin olahraga juga. Terus mental kalian bagus ya, maksudnya nggak sering dibully atau segala macam gitu ya. Dan ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani, dan memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan ya. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin ada sedikit contoh ini. Contohnya bela negara ya, melestarikan budaya ya, belajar dengan rajin, kalian taat akan aturan ya, seperti yang tadi saya sebutkan, mencintai produk dalam negeri. Dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.